Dan pemirsa, untuk membahas temuan kasus COVID-19 di sejumlah sekolah yang ada di Semarang, kami saat ini sudah terhubung dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, ada Bapak Gunawan Saptogiri. Selamat siang Pak Gunawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat siang Mas Nopal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Gunawan, bisa disampaikan perkembangan terkait dengan kasus COVID-19 yang terjadi di sekolah sudah sampai mana Pak, sampai dengan saat ini? Ya, terima kasih Mas. Jadi begini, Dinas Kesehatan itu melakukan swab ke sekolah hampir tiap hari. Kebetulan kemarin-kemarin itu ada beberapa sekolah yang siswanya positif. Ya. Kalau yang kemarin itu SMA, SMK ada 3 sekolah. Kemudian SMP ada 3 sekolah. Kemudian SD, MI, dan Ponpes itu ada sekitar 14 sekolah. Baik. Itu rata-rata ada yang 1, ada yang 2, tapi ada juga yang 4. Nah, kemudian setelah dilakukan tracking, alhamdulillah hasilnya negatif. Sehingga tidak ada klaster COVID di sekolah, intinya begitu. Baik, tidak ada klaster COVID di sekolah. Tapi kemudian komunikasi dengan Dinas Kesehatan, apakah sudah diketahui Pak bagaimana sebenarnya awal mula kasus COVID-19 ini terjadi? Apakah menular di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan luar sekolah Pak? Makanya dilakukan juga tracking untuk keluarga. Begini, untuk sekolah yang ada di Kota Semarang, Ya. ini yang melakukan PTM sudah sebanyak 1.256. Baik. Di mana semua menerapkan protokol kesehatan dengan super ketat. Kemudian sudah ada SOP-nya. Ya. Dan juga ada Satgas COVID di sekolah. Sehingga PTM ini betul-betul kita laksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, di sekolah ini anak-anak cuman seminggu 2 hari. Ya. Kemudian sehari cuma 2 jam. Yang lainnya kan di luar sekolah. Nah, makanya kita sesuai dengan tagline Pak Wali, kita bergerak bersama. Ayo mengatasi COVID-19 ini dengan bersama-sama. Artinya apa? Peran serta orang tua, juga anak didik itu sendiri, Ya. guru, kepala sekolah. Artinya apa? Dimanapun kita berada, kita harus menerapkan protokol kesehatan dengan super ketat. Saya rasa kalau itu dilakukan untuk yang terkena COVID ini pasti tidak banyak, bahkan mungkin bisa tidak ada, begitu. Baik. Jadi apakah COVID-19 atau paparan COVID-19 ini terjadi di lingkungan luar sekolah atau seperti apa Pak? Laporan dari Dinas Kesehatan, dari hasil tracking dan juga tracing? Itu memang yang jelas bukan di sekolah. Oke. Nah, ini baru di tracking di pihak keluarga dan sebagainya. Itu nanti yang menentukan dari Dinas Kesehatan. Ya. Pada prinsipnya untuk yang sekolah tidak ada klaster COVID yang ada di sekolah, begitu. Baik. Adakah rekomendasi yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang kepada Dinas Pendidikan Pak terkait dengan kejadian ini, bagaimana untuk mengantisipasi dan juga menangani agar tidak kembali terulang? Jadi begini, pelaksanaan PTM di Kota Semarang ini diawasi oleh berbagai pihak. Mulai dari Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Satgas COVID tingkat provinsi sampai tingkat kecamatan ikut mengawasi, termasuk Dewan Pendidikan. Nah, itu juga ikut mengawasi proses PTM ini. Sehingga SOP itu betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Lah, tadi saya katakan kita harus konsepnya bergerak bersama. Yang namanya siswa, yang namanya guru, di sekolah bisa dihitung berapa jam dan sebagainya. Ya. Tentunya, ayo kita bareng-bareng mentaati protokol kesehatan. Itu prinsipnya di situ. Baik, kalau di sekolah sudah ada tim yang bertugas untuk menjaga bagaimana pembelajaran tatap muka ini tetap berjalan sesuai SOP. Kemudian bagaimana dengan di lingkungan luar sekolah? Apakah memang harus dibuat angkutan yang digunakan untuk mengangkut siswa-siswa ini agar siswa-siswa ini juga tetap terjaga selama berangkat dan juga pulang sekolah, sementara bagaimana sebenarnya aktivitas siswa di luar ini, bagaimana pemantauannya Pak? Begini, kalau dari pihak sekolah, anak itu begitu masuk sekolah, itu langsung masuk di kelas. Jadi tidak terus di halaman sekolah dan sebagainya, langsung masuk ke sekolah. Kemudian setelah dia mendapatkan pembelajaran selesai, anak tetap di sekolah.
begitu orang tuanya jemput, baru dia keluar. Itu begitu, sehingga tidak ada kerumunan di luar dan sebagainya. Nah, ini yang kita lakukan. Cuman setelah dia ada di rumah kan mungkin main kemana kan kita juga ini sudah menjadi kewenangan daripada orang tua. Iya. Artinya apa ya? Kita harus saling menjaga. Dimanapun kita berada, kita ini tidak boleh lengah karena COVID ini kan masih ada. Nah, makanya ayo bareng-bareng kemanapun, entah itu kepala sekolah, entah itu guru, entah itu siswa, dan orang tua ya harus bisa menjaga ini bareng-bareng. Yang jelas kita ini di Kota Semarang, yang namanya prokes ini diterapkan di semua lini. Baik. Tidak cuma di sekolah, di perkantoran, di mal, di pasar, dan sebagainya. Baik. Baik, Pak Gunawan, dari kejadian ini, paparan COVID-19 di lingkungan sekolah ini memang bukan klaster ya Pak ya, tapi bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan PTM? Di berapa sekolah apakah PTM ini akan dilanjutkan? Kemudian sekolah mana saja yang PTM-nya harus dihentikan sementara, harus digantikan dengan sistem daring, Pak? Memang kemarin untuk sekolah yang ada di Kota Semarang semua kita daringkan dulu selama 1 minggu. Setelah ada kajian evaluasi dari Dinas Kesehatan tidak ada klaster COVID di sekolah, nanti minggu depan bisa kita PTM kembali. Oke, paling cepat minggu depan ya Pak Gunawan ya. Betul. Terima kasih Pak Gunawan Saptogiri atas waktunya Pak. Selamat kembali bertugas dan semoga kondisi cepat membaik. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Metro News.